Shalom. Shalom. Tuhan, apakah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam minggu kedua, Rabu kedua. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang menang atas ujian yang nanti kita siapkan Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Menang atas ujian sesuai dengan tema yang diberikan oleh gembala kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang Matius bab 4 ayat 1 sampai 11 ini, yaitu setelah Tuhan Yesus itu dibaptis, Tuhan Yesus itu mengalami atau mendapat ujian atau cobaan. Tetapi pada intinya Tuhan Yesus itu menang atas ujian itu, atas cobaan itu. Perlu kami sampaikan bahwa ketika itu Tuhan Yesus sebenarnya mendapatkan cobaan, karena itu yang mencoba adalah iblis. Kalau cobaan itu datangnya dari iblis, kalau ujian itu mungkin Tuhan menguji kita untuk bisa lebih naik grade-nya. Jadi mari nanti kita pelajari makna ataupun hikmah apa yang harus kita ambil tentang cobaan atau ujian yang dialami Tuhan Yesus. Kita perlu untuk meneladani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan saudara semuanya, bahwa kita tahu Tuhan kita saja diuji, dicobai oleh iblis. Itu juga seizin dari Bapaknya di surga. Apalagi kita selaku umat manusia, umatnya, kita juga mengalami beberapa, bahkan mungkin berkali-kali, boleh dikatakan bertubi-tubi, jatuh bangun dan lain sebagainya, itu mengalami ujian atau cobaan. Tapi bagaimana kita dapat meneladani Tuhan? Walaupun bermacam-macam ujian ataupun cobaan, kita mampu mengatasinya. Kita bangkit dari cobaan atau ujian itu. Bahkan setelah mengalami kemenangan, kita akan menjadi lebih grade-nya lebih naik, kualitas kita lebih tinggi lagi. Ya, itu yang dikehendaki oleh Tuhan melalui teladan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam menanggapi cobaan tersebut. Hidup manusia itu sebenarnya memiliki tujuan yang khas. Ya, tujuan yang khas. Yaitu tujuan apa? Yaitu bagaimana menjadi hidup itu bermakna. Bagaimana menjadikan hidup itu menjadikan berkat. Jadi akan dikenang dengan sebaik-baiknya, dilihat, diteladani dengan sebaik-baiknya. Itulah tujuan hidup manusia sebenarnya. Menjadi bermakna, menjadi berkat. Tidak hanya untuk diri sendiri. Ya memang tujuan kita itu untuk kesuksesan, baik diri sendiri, keluarga, saudara, tapi juga menyebar, meluas sampai ke saudara-saudara kami, para tetangga kami. Jadi hidup orang beriman, hidup orang percaya itu benar-benar dapat tidak hanya dilihat, tapi benar-benar mampu diteladani, menjadi contoh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu mari kita pahami sebenarnya hidup bermakna itu adalah salah satu pilihan. Ada lagi orang yang mungkin menyebar atau menyebal dari hal itu, yaitu hidup yang tidak bermanfaat. Maka hidup itu ada dua pilihan. Ya, perlu kita pelajari. Hidup itu ada dua pilihan. Yang pertama adalah kita itu mau sebagai siapa? Siapa? Siapa itu sudah menunjukkan. Mau terhormat, mau ya istilahnya yang sebaliknya tidak terhormat itu ya yang gimana ya? Yang jelek-jelek, yang tidak menjadi teladan, yang bisa menjadi contoh, yang hidupnya itu sudah porak-poranda katakanlah, jatuh dan lain sebagainya. Jadi hidup yang pertama adalah kita itu mau menjadi siapa. Ya, untuk dapat menjadi siapa itu juga harus melalui beberapa tahapan. Bukan karena kasta, tapi kalau tidak bisa mempertahankan, ya nanti akan hidupnya amburadul juga. Jadi kita itu mau menjadi siapa, itu yang
mengubah itu adalah kita sendiri, yang mempertahankan itu adalah kita sendiri. Maksudnya gini, hidup mau menjadi siapa, saya berikan contoh ya. Kalau kita itu mau menjadi, istilahnya itu naik tingkatannya, kita itu harus berani atau melalui tantangan hidup. Karena apa? Setiap orang hidup itu mempunyai tantangan, mempunyai problem. Kalau tidak mau melalui tantangan itu, menyerah, ya, akan kalah. Tapi setiap orang yang mau dan berani bahkan menyelesaikan, mengakhiri tantangan hidup itu dengan penuh kemenangan, nah itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu akan menjadi lebih baik, akan meningkat. Ibaratnya tantangan itu adalah sekolah istilahnya, pengalaman, ujian atau cobaan itu adalah juga suatu gambaran untuk kita lebih dewasa lagi, lebih pintar lagi, lebih maju lagi. Itu yang pertama. Jadi kita harus berani menjalani tantangan. Kemudian kalau kita itu berani menjalani tantangan, bahkan mengakhiri dengan kemenangan, yang itulah harapannya kita itu akan menjadi siapa? Ya tadi, akan menjadi lebih kuat, lebih besar, lebih kokoh. Ya, jadi kita semakin mantap di dalam menjalani hidup itu. Nah, kemudian kalau sering saya katakan, kedewasaan seseorang itu sebenarnya tidak diukur dari usia. Orang tua tapi kalau tidak mau belajar, seandainya ada berbagai masalah juga tidak mampu menyelesaikan, itu juga tidak akan semakin dewasa. Tetapi ketika walaupun masih muda tetapi mau belajar, menyadari bahwa hidup itu banyak tantangan, banyak rintangan, dia berpikir positif, saya harus menang dengan tantangan. Nah itu, orang itu akan semakin matang, orang itu akan semakin dewasa. Nah itulah yang saya maksud bahwa hidup itu pilihan. Kita itu mau menjadi siapa, kita itu mau sebagai siapa. Nah itu kurangnya diantaranya itu. Makanya kalau masih anak-anak atau masih muda, banyak orang disekolahkan, anak-anak disekolahkan, orang muda disekolahkan, bahkan yang sudah tua pun masih sekolah. Nah itu sebenarnya juga istilahnya mau menjalani tantangan, mau belajar. Karena belajar itu apa? Belajar itu juga banyak pengorbanan, baik biaya, tenaga, pikiran, mengasah. Kalau orangnya itu walaupun sudah istilahnya tidak sekolah secara pendidikan formal, tetapi kalau tidak mau belajar, nanti lama-lama juga akan tumpul. Seperti hanya senjata ataupun pisau kalau hanya digeletek, biyen iki ya landhep, tetapi karena tidak pernah dipakai, tidak pernah diasah, lama-lama ya karakter. Kalau karakter ya menjadi tajamnya itu akan hilang. Nah, kita itu mau menjadi siapa? Ya kita harus belajar. Tantangan apapun, seberat apapun harus kita siap untuk menanganinya. Nanti firman Tuhan akan mengajarkan seperti apa tantangan-tantangan, apa cobaan ujian yang harus kita hadapi. Nggak perlu khawatir bagi setiap orang percaya, ya. Tuhan sudah punya tolok ukurnya. Jadi yang pertama itu kita harus berani benar-benar untuk mengubah ataupun mempertahankan bagi yang sudah punya nama istilahnya, punya popularitas dan lain sebagainya, mampu menjadi teladan, itu perlu kita pertahankan. Tetapi kalau kita itu masih dalam hal biasa bahkan terpuruk sampai jatuh, nah kita harus mengubah. Mengubahnya seperti apa? Kita harus berani menghadapi itu. Itu pilihan yang pertama, pilihan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus istilahnya menjadi siapa. Kemudian yang kedua, kalau kita itu memilih hidup tertutup, terisolasi, ya istilahnya tertutup, tidak mau bersosialisasi dengan baik itu teman, baik itu tetangga ataupun siapapun, ya namanya tertutup, ya nanti dampaknya tidak akan baik. Ya. Hidup yang tertutup, orang yang hidup yang tertutup itu biasanya lari dari kenyataan hidup. Lari dari kenyataan hidup. Contohnya mungkin seperti ini, keadaannya sebenarnya hanya biasa-biasa saja, bahkan mungkin termasuk agak di bawah ya. Tetapi dia tidak mau menerima kenyataan.
Sehingga kadang kehidupannya itu mungkin hanya nemplok, ikut dengan orang yang tenar, ikut orang yang sukses dan lain sebagainya. Itu ibaratnya orang yang lari dari kenyataan. Tapi kalau dia itu menyadari, saya ingin seperti dia yang sukses, saya ingin seperti dia yang pandai, saya seperti dia yang bisa menjadi figur baik itu di dalam suatu kelompok atau masyarakat. Nah, itu yang harus kita pelajari. Jangan lari dari kenyataan. Kita harus berani mengubah kondisi keadaan yang kita alami. Kalau kita itu kurang puas dengan apa yang menjadi keadaan setiap hari atau kehidupan, baik itu di dalam keluarga ataupun mungkin dalam perjuangan bermasyarakat, yaitu kita harus berani, jangan lari, hadapi kenyataan itu, terima, dan kita harus berusaha untuk mengubah menjadi sesuatu yang seperti kita inginkan. Yang pertama ya, tertutup atau terisolasi itu biasanya itu tadi, lari dari kenyataan. Yang kedua adalah minim tanggung jawab. Orang mau dikenal, orang mau dipercaya, itu bagaimana kalau tidak mau dikasih tanggung jawab? Bagaimana kalau tidak mau dikasih tugas? Enggak mau Pak, itu karena berat bagi saya. Enggak mau karena saya enggak bisa. Ambil kesempatan bila ada orang yang memberikan kepercayaan. Nah, itulah apa istilahnya untuk membuktikan bahwa kita itu adalah orang yang bisa dipercaya. Mau mengambil tanggung jawab. Jangan setiap tanggung jawab hanya lari, bahkan kadang menghindar. Dia saja Pak, mereka saja. Mengapa kita tidak berani? Sebenarnya ketika kita itu mau belajar, rata-rata sebenarnya hal-hal itu dapat dipelajari, dapat dilakukan. Unan-unan Jawa barang ketok ora iso, misalnya. Jadi kalau kita itu mau berusaha, saya yakin pasti ada peningkatannya pada kita. Lebih tekun lagi pasti itu akan bisa dan berhasil. Jadi ketika kita mau maju ya kita harus berani memikul tanggung jawab itu. Jangan menghindar ya. Itu biasanya orang yang menutup diri, terisolasi. Kemudian yang ketiga adalah tak mau merealisasikan potensi. Sebenarnya punya kemampuan, tapi kadangkala malas, kadangkala egois, bilang untuk saya aja nggak mau berbagi. Itu juga diantaranya adalah tidak mau mengembangkan potensi. Baik masih muda, masih anak-anak, itu sebenarnya mau mencari jati dirinya. Ya, ada kalanya orang mengatakan di puncak kematangan itu usia-usia berapa. Jadi semakin naik gradenya itu sebenarnya kita harusnya semakin istilahnya menemukan potensi apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Memang kalau sudah di puncak itu tidak akan terus bisa bertahan. Kondisi manusia itu lama-lama juga akan mengalami keringkian, lambat laun juga akan turun. Makanya harus itu tadi, ketika kita ada kesempatan itu harus kita raih. Kita harus menunjukkan kualitas atau kemampuan atau potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Terlebih dalam hal pelayanan, nggak perlu malu, nggak perlu. Dulu saya itu juga nggak bisa nyanyi, tapi ya lama-lama harus belajar, mengikuti teman ya lama-lama ikut bisa nyanyi. Tetapi kalau selamanya malu, ya tidak akan bisa. Makanya harus punya komitmen untuk senantiasa siap untuk berlatih, siap untuk belajar. Jangan menutup diri, jangan mengisolasi diri, kembangkan potensi yang ada. Rata-rata kalau kita itu mau introspeksi, mawas diri, saya yakin Tuhan itu memberikan, menciptakan kita itu masing-masing orang punya kelebihannya. Cari itu. Dulu sewaktu Priska masih kecil, saya itu melatih anak saya Priska itu tak tamblai badminton. Kalau saya mengajar orang lain saya bisa sabar, tapi dengan anak saya malah justru emosi. Tak tamblai orang bener-bener. Ya, saya melihat ketangkasannya yang gimana ya anak saya itu. Saya menemukan sulit.
ganti tenis meja, tak. Ya ora bener meneh bali nyelot cilik nyelot wis seliringan tampleke ora kaya tampah ya nyelot cilik. Sulit saya mencari, aduh saya ada. Setelah SMP sebenarnya dia punya kelihatan nampaknya. Ada potensi untuk mempunyai kekuatan fisik walaupun kecil dalam hal lari, atletik. Tapi kalau tidak ikut dengan klub pasi ya istilahnya. Setelah ada lomba atau apa, paling-paling nomor 2. Karena apa? Kalahnya dengan atlet yang binaan pasi. Kemudian SMA, dia bisa menemukan sendiri. Ada ekstra karate. Saya sendiri belum pernah melihat seperti apa gerakan anak saya karate itu. Karena sebenarnya kalau tarung sebenarnya aku juga karate. Kasihan anaknya kecil diadu dengan yang jangkung misalnya. Kan kasihan. Pernah pulang gontor ya, lawannya dengan tiung aja. Karena anaknya lebih tinggi lagi. Tetapi apa? Di dalam ekstra itu dia menemukan. Setelah SMA bisa juara O2SN, tingkat kabupaten. Pada akhirnya terus sampai kepada itu tadi. Por pelajar sampai ke dapat medali emas. Nah itulah. Setelah jangan menyerah. Potensi-potensi itu setiap orang itu pasti Tuhan berikan. Harus kita itu menyadari. Anak-anak kita yang lain mungkin juga seperti itu sebenarnya. Harus berjuang, temukan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri kita. Itu kalau salah satu contoh yang saya ambilkan adalah dalam hal olahraga. Tapi masih banyak contoh-contoh di dalam akademik misalnya. Tekuni itu. Pemerintah juga sudah menyediakan. Tidak harus dengan biaya banyak kalau memang benar-benar memiliki kualitas. Ada dulu bidik misi ya. Kalau pandai benar-benar diragaki oleh pemerintah. Nah itulah salah satu kalau kita itu benar-benar mau mengembangkan. Siapa kita? Jangan kok istilahnya kita itu pilihan yang kedua ya, yang kedua tertutup, terisolasi. Jadi orang yang tertutup, yang terisolasi itu lama-lama itu akan termakan oleh waktu, akan tersingkirkan ya. Beda dengan yang mau menjadi siapa, lama-lama akan semakin matang, semakin bakoh, semakin dewasa, kuat, bahkan tenar ya. Tenar istilahnya tenar yang diinginkan oleh Tuhan, bukan suatu tenar untuk menjadi kesombongan, tetap istilahnya mampu menjadi teladan, mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi hidup itu adalah 2 pilihan. Mau milih yang mana? Semua ada plus minusnya. Tapi kami yakin setiap orang yang punya cita-cita pasti milih yang pertama. Aku mau menjadi siapa? Siapa ini sebenarnya macam-macam. Mau jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, mau jadi artis, mau jadi apapun itu ya tadi. Tergantung kita mau menggali potensi yang ada. Itu yang pertama. Jadi hidup ada 2 pilihan. Kemudian kalau kita mempelajari firman Tuhan hari ini, nanti kita akan bisa melihat hal apa saja yang perlu kita ketahui tentang ujian atau cobaan. Sebelumnya mari kita baca ya, walaupun agak cukup banyak, tidak apa-apa. Matius bab 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Bapak Ibu sudah ketemu? Saya membaca yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya, bergantian. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah,
berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemudahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian yang akan kita lebih dalam untuk kita pelajari. Hal apa saja yang perlu kita ketahui mengenai ujian atau cobaan? Tadi sudah saya katakan di depan bahwa ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis kemudian mengalami beberapa ujian atau cobaan. Nah, itu tadi sudah kita baca bersama-sama. Yang perlu kita ketahui tentang ujian atau cobaan, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan jangan terkejut, jangan istilahnya takut dengan cobaan, khawatir dengan cobaan, menghindar dari cobaan, karena cobaan atau ujian itu juga ada kalanya istilahnya Tuhan izinkan supaya kita lebih kuat lagi. Yang pertama adalah ujian adalah rencana Allah yang telah kita baca tadi, adalah di dalam ayat yang pertama. Ujian itu adalah rencana Allah. Jadi harus kita menyadari, bukan setiap orang yang ikut Tuhan, orang yang percaya itu terus Tuhan membentengi segala permasalahan yang ada, terus kita hanya lenggang kangkung. Tidak. Kita itu tetap supaya bisa kuat itu harus melalui dengan ujian atau didikan istilahnya. Tadi ujian yang pertama sudah mendukung ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu berikan kekuatan. Nah, itu yang kita imani juga sesuai dengan pujian itu tadi, bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu itu ada tujuan-tujuannya. Tuhan tidak berjanji langit selalu biru terus nyaman terus, tetapi di balik itu kan Tuhan selalu menyertai, tidak meninggalkan. Jalan itu tidak selalu mulus, rata, tidak ada kelok-keloknya dan lain-lain. Kadang-kala juga ada naik turun, kelok-kelok. Tetapi yang perlu kita pegang adalah Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan tidak meninggalkan pada kita. Nah, itu nomor satu yang perlu kita pelajari, kita pahami, bahwa ujian atau cobaan kita itu harus menyadari, tidak istilahnya menolak, hanya ingin yang enak-enak saja. Ketika ada ujian, ada cobaan, terus nggak mau menerima. Jadi kita harus menyadari. Kalau kita itu mau menyadari hal itu, kemudian kita itu akan, yang pertama juga akan apa? Kita akan tidak bersungut-sungut ya, karena itu adalah seizin Tuhan. Itu adalah rencana Tuhan. Yang perlu kita pegang lagi bahwa kalau itu adalah seizin dan rancangan Tuhan, ujian itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan itu tidak akan mengukur. Tuhan pasti memberi jalan keluar. Itu boleh kita untuk memperkuat, kita lihat di dalam 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi cobaan itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita masing-masing. Satu dengan yang lain ujiannya akan beda. Karena
bobot setiap orang juga kemampuannya, kualitasnya juga beda-beda. Itu yang perlu kita pahami. Jadi nggak perlu khawatir kalau kita itu tetap berpegang pada Tuhan, kita bersandar pada Tuhan. Cobaan itu pada akhirnya akan ada jalan keluarnya. Nah, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kemudian yang kedua, yang perlu kita sadari, kita pahami tentang ujian atau cobaan. Ujian diatasi dengan firman Tuhan dalam Matius 4 ayat yang keempat tadi. Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ujian itu harus kita hadapi dengan kekuatan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah satu-satunya kekuatan yang kita hadapi. Lebih lagi kalau kita pegang ya firman Tuhan, karena itu adalah senjata satu-satunya. Untuk itu setiap orang percaya, setiap orang beriman pada Tuhan, kita wajib harus untuk senantiasa rajin belajar Alkitab, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin bersekutu. Karena apa? Itu adalah senjata satu-satunya untuk menanggulangi, mengalahkan ujian atau cobaan yang kita alami. Nah, seperti saat ini kita juga memuji Tuhan, kita juga menerima belajar kebenaran firman Tuhan. Satu-satunya untuk menangkal bila mana kita mengalami ujian. Kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan, kita akan diingatkan oleh firman yang diberikan oleh Tuhan. Tapi juga jangan istilahnya kita itu lengah. Iblis itu juga menggoda kita. Itu juga kadang-kala dengan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang diputar balikkan. Ya, kalau kita pelajari di sini macam godaan itu kan juga iblis yang memutar balikkan. Yang terakhir aja Tuhan Yesus mau dikasih semua apa yang ada isinya di dunia ini kalau mau menyembah iblis. Nah, itu kan memutar balikkan. Jelas itu segala sesuatu yang ada di dunia ini, tidak hanya di dunia aja, di surga, itu sudah menjadi kekuasaan milik Tuhan. Kenapa iblis memutar mau dikasihkan? Rasa dineh dhewe wis ndudu iki kabeh wis kagungane Gusti. Jadi kadang kita harus waspada. Kelihatannya baik, tetapi kadangkala iblis itu mencari celah untuk membodohi kita. Putar balikkan firman Tuhan. Kita harus waspada, kita harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, ujian mendatangkan kemuliaan. Ini jelas di dalam Matius 4 ayat yang 11 tadi ya, yang terakhir. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah memenangkan cobaan-cobaan itu, Yesus dimuliakan. Malaikat-malaikat datang. Kalau kita menengok setiap jerih lelah yang kita alami, baik itu selagi masih muda dalam sekolah formal, dalam kalau kita itu berperan di berbagai ajang misalnya, itu setelah selesai kan pasti ada kehormatannya. Contoh nek lulus sekolah yo pasti dikasih ijazah. Salah satu bukti kita mengikuti seminar dan lain sebagainya, kadang juga ada piagam ya. Itu yang secara kelihatan saja. Kalau kita berperan di dalam kemasyarakatan, berperan di dalam suatu kelompok atau golongan, berperan di dalam gereja, walaupun kadang itu tidak ada wujud yang secara kasat mata, tetapi kadangkala saya yakin ada di dalam hati kita, hati mereka-mereka itu menerima, terima kasih, oh dia baik, oh dia seorang tokoh masyarakat misalnya, yang mau memperjuangkan kebaikan RT, kebaikan kampung, dusun, bahkan mungkin tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi setelah selesai ada berbagai masalah, kalau kita itu mampu menjalani, mampu menyelesaikan, bahkan masalah-masalah itu dapat selesai dengan baik,
pasti dampaknya itu akan mendapatkan ya pujian, ya apa. Yang perlu kita ingat bahwa bukan kok pujian itu terus kita menjadi sombong lagi, tetapi biarlah karena kita itu bersumber kepada firman Tuhan, sehingga biarlah yang dimuliakan adalah Tuhan. Kita tetap belajar terus, nggak perlu terus dipuji di alam merasa ya aku panjang lebih pinter, bukan begitu. Kita harus, karena sumber itu adalah dari Tuhan Yesus yang mengajar kita, meneladani kita. Jadi itu ya, ada 3 hal yang perlu kita pahami, bahwa ujian atau cobaan itu harus kita terima. Yang pertama tadi karena apa? Seizin Tuhan. Yang kedua karena ujian itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Ujian diatasi dengan firman Tuhan untuk menjadi pemenangnya. Kemudian yang terakhir, setelah kita melewati ujian itu akan mendapat balasan yang luar biasa. Kemudian kita lanjut lagi. Yang perlu kita waspadai bahwa cobaan atau ujian itu juga akan menyerang manusia. 3 bagian cobaan atau ujian yang sering dialami, yang ada di 3 bagian manusia. Kalau kita mencermati, Tuhan Yesus itu digoda batu untuk menjadi roti. Setelah itu supaya turun dari gunungan, supaya bisa dipapah itu ya, kepada malaikat-malaikatnya. Kemudian yang ketiga, supaya harta semuanya yang ada di dunia itu diserahkan. Ada 3 hal. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita pelajari, kita cermati fisik kita ini, ada 3 bagian kelemahan-kelemahan yang ada di dalam fisik kita. Makanya kita harus selain menggali potensi, tetapi kita harus waspada terhadap kelemahan yang ada di dalam tubuh kita. Suatu contoh saya berikan contoh. Bagi orang yang kaya digoda dengan harta, saya yakin tidak akan tergiur. Tetapi kadang-kala orang kaya digoda dengan mungkin wajah, baik itu cantik, baik itu bagus, mungkin akan bisa tergiur. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Makanya harus kita cermati kelemahan apa yang ada di dalam diri kita. 3 bagian, mari kita pelajari. Yang pertama adalah terkait kebutuhan perut. Nah, itu istilahnya perut ke bawah. Terkait kebutuhan perut. Perut itu kan makan dan minum. Itu gambaran adalah bahwa godaan manusia itu tentang harta. Perut ya, tentang harta, gambaran harta. Orang kadangkala tergiur oleh iming-iming duniawi. Kamu saya upaya sekian, laksanakan tugas ini, celakai dia misalnya. Karena memiliki kemampuan, kekuatan badan juga oke, siap. Yang penting sanggup, upahnya besar. Itu salah satu iming-iming harta tentang hal makan dan minum. Perut ke bawah itu kan ada juga seks ya, bagi yang masih istilahnya. Itu juga gangguan seperti tadi sudah saya gambarkan. Tidak bisa dibujuk dengan harta. Itu kemungkinan juga itu tadi. Kelemahan orang, iblis sangat lihai untuk istilahnya menyelusup apa yang menjadi kelemahan kita. Makanya kita harus waspada ya. Sesungguhnya hidup itu bukan bersifat jasmani ya, tetapi hidup kekal bersama Allah. Jadi kalau kita istilahnya yang pertama tadi bahwa jangan pikirkan hidup itu sebenarnya bukan hanya kebutuhan jasmani, tetapi hidup itu adalah untuk kebutuhan kekal, hidup bersama Allah. Itu untuk istilahnya kiat-kiat menangkis, jangan sampai kita mudah tergoda, baik itu bujuk rayu akan kecantikan, kegagahan, akan harta. Hidup itu tidak hanya duniawi saja, tetapi hidup tujuan akhir adalah bersama Allah di surga. Kemudian yang kedua, kelemahan yang kedua yang berada di dalam dada.
Nah, itu adalah kehormatan diri, popularitas. Setiap orang sebenarnya ingin ya ada kekuatan, popularitas, ketenaran. Rata-rata ingin. Dagelan saja ya, kalau kondang ya laris. Pemain-pemain, atlet-atlet itu juga kalau kondang juga laris, bayarannya besar. Tetapi apakah salah? Tidak. Kalau kita itu mencari popularitas dengan jalan-jalan yang benar, itu baik, bagus. Popularitas, kelemahannya. Tetapi kalau kita istilahnya terus kita menjadi salah di dalam berperilaku dengan ketenaran, dengan popularitas kita, itu yang tidak baik. Bagian dada, ketenaran, wah sudah kondang, itu terus bahasa singkatnya membusungkan dada. Artinya apa membusungkan dada? Kalau nggak salah ada kesombongan ya. Nah, jadi kalau kita itu sudah tenar, kita menjadi sombong, apakah itu mampu menjadi teladan? Kan tidak. Walaupun kita itu sudah tenar, kehendak Tuhan adalah kita tetap memiliki kerendahan hati. Karena apa? Ketenaran kita itu juga karena seizin Tuhan. Kita belajar, kita melakukan segala aktivitas. Awalnya juga didasari memohon kepada Tuhan. Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kelancaran apa yang menjadi kita kerjakan. Sehingga kita akan mengalami kenyamanan. Jadi ketika ada popularitas diri, jangan sampai kita menjadi sombong. Itu kita harus kita waspadai. Bergaul dengan orang biasa nggak mau, pokoknya yang setingkat, yang selevel, itu juga sudah salah satu gangguan, dosa, ujian, tidak dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah kita tetap, walaupun mungkin kondang, terkenal, populer, itu tetap kita memiliki komitmen rendah hati, ya, sesuai kepada Tuhan, teladan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah kemuliaan. Tadi dua ya. Kehormatan dan popularitas itu tadi sebenarnya hanya istilahnya karena apa? Karena kemuliaan Bapa. Kita taat karena kemuliaan, untuk mentaati peraturan dan untuk kemuliaan Bapa. Bukan terus kalau di dalam godaan Yesus pada iblis itu kan karena supaya Tuhan itu dipermuliakan di hadapan iblis. Tuhan nggak perlu seperti itu. Itu pula juga kita tidak perlu untuk popularitas, untuk menggunakan jalan-jalan yang tidak baik sesuai dengan ada kan orang menjadi terkenal pakai susu, ada orang yang terkenal pakai sebek, menggunakan roh-roh jahat, itu juga nggak boleh. Jadi kalau kita terkenal, kita populer, itu harus karena taat pada aturan Bapa untuk kemuliaan. Jadi begitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah godaannya adalah kemewahan dunia. Ini bagian kepala. Kemewahan. Sebenarnya kalau kita itu memikirkan atau menyadari bagian kepala ini sebenarnya adalah tujuannya untuk hal-hal berpikir yang positif. Kemewahan dunia. Bagian kepala ini yang sering juga istilahnya mengalami gangguan. Kepala itu harus memiliki kebenaran yang dipikirkan, ya, kebenaran, kebaikan, dan hal-hal yang rohani. Yang gangguan istilahnya di kepala ini adalah melambangkan tentang kekuasaan. Kekuasaan. Seperti halnya iblis tadi juga mengganggu, istilahnya mencoba Yesus dengan kekuasaannya. Mau dikasih semuanya. Itu kan juga kadang-kala orang hidup itu juga haus akan kekuasaan. Kalau dijalani dengan amanah itu baik, tapi kalau hanya mau dijalani untuk hal-hal yang
menuruti hawa nafsu itu yang tidak baik. Dalam hal menjadi pimpinan, kalau niatnya itu memang amanah, itu memiliki kekuasaan yang amanah, itu juga baik. Mas, justru itu disarankan orang yang percaya pada Tuhan juga, kalau memang memiliki kemampuan, kenapa tidak, harus berani untuk mencalonkan, tapi dengan dasar untuk yang amanah, bukan untuk menuruti hal-hal kedagingan. Itu gangguan di bagian kepala, 3 kepala, dada, perut ke bawah. Nah, akan saya rangkum demikian. Kalau bagian yang 1 dan yang 2, yaitu yang perut ke bawah dan yang dada, ini adalah makin tidak manusiawi perilakunya seandainya hanya mengutamakan, mementingkan hal itu. Ya, karena sifatnya adalah kedagingan, sehingga perilakunya adalah semakin tidak manusiawi. Nah, untuk yang kepala itu sebenarnya karena di dalam hidup manusia itu ada itu tadi 2, 1 dan 2, sehingga yang kepala, bagian kepala itu harusnya dilakukan untuk hal yang baik, itu akan menjadi bertentangan. Kuat yang mana? Kalau kuat yang bagian untuk memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani, nah itu akan istilahnya tidak menjadi gangguan, tidak akan menjadi ujian, tidak akan menjadi cobaan. Bagian yang ketiga itu makin bermanfaat, makin bermartabat, dan makin mulia karena makin dekat dengan Allah. Karena makin dekat dengan Allah. Kemudian makin lepas dari istilahnya itu hawa nafsu kedagingan. Tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu, keserakahan dan lain-lain. Kemudian ya, makin menyertai citra Allah. Orang yang seperti itu yang memikirkan hal yang baik kan menyerupai semakin dekat dengan citra Allah. Itu perbedaannya antara bagian yang kepala dengan bagian yang perut dan dada. Kalau yang perut dan dada itu tadi kan, ya itu tadi diperbudak oleh hawa nafsu. Itu yang perlu kita pelajari. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Tuhan Yesus dicobai, kita harus meneladani seperti apa sikap Tuhan Yesus dan seperti apa kelemahan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tidak perlu diucapkan satu dengan yang lain, yang penting kita mampu untuk introspeksi. Oh, ternyata saya itu kelemahannya mudah kepingin karo barang-barang mewah misalnya. Boleh, tapi cara mendapatkannya kan harus ya benar. Jadi kalau kita itu menyadari, kita perlu punya antisipasi sehingga tidak mudah tergoda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang yang terakhir adalah bagaimana supaya berhasil atau lepas dari cobaan. Bagaimana? Setiap orang mengalami cobaan, ujian, tapi bagaimana kalau supaya kita itu bisa lepas? Tuhan Yesus telah meneladani seperti apa yang telah kita baca tadi. Yang pertama adalah supaya kita itu mampu lepas dari ujian atau cobaan, taat pada rencana Allah yang pertama. Jadi kalau kita itu sudah tahu bahwa ujian atau cobaan itu karena seizin Allah, kita harus menerima dengan sukacita, taat rencana Allah itu. Ya, bagaimana caranya untuk kita itu taat? Yang pertama adalah supaya kita tidak sering menggerutu, bahkan tidak perlu untuk menggerutu. Banyak orang sekarang itu suka curhat, ada masalah sedikit curhat. Curhatnya itu kalau minta solusi itu bagus, tapi kalau hanya sambat, ketemu A sambat, ketemu B sambat, kira-kira nek awal kaya ngono kuwi apa awake dhewe kerasan? Mungkin bosen ya. Setiap orang punya masalah, jadi tidak perlu kita itu menggerutu, bersungut-sungut di mana saja. Tanggung jawab seorang satu dengan yang lain beda, semuanya punya tanggung jawab. Jadi kita perlu kita sadari bahwa taat pada rencana Allah karena ujian dan cobaan itu seizin Tuhan. Nah, yang kedua adalah ujian dan cobaan ada batasnya, seperti halnya di dalam firman Tuhan tadi
1 Korintus 10 ayat 13 ya. Harus kita sadari, boleh ada ujian, boleh ada cobaan, tetapi Tuhan sudah mengukur kekuatan, kemampuan, kualitas kita. Kita punya Tuhan yang lebih besar, kita punya Tuhan yang lebih berkuasa, jadi kita nggak perlu takut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang lebih utama lagi, bahwa kalau kita itu menang dari cobaan atau ujian adalah bersandar dan memohon kekuatan pada Allah. Bersandar dan memohon kekuatan pada Allah. Tadi sudah dikatakan bahwa untuk menghadapi cobaan adalah satu-satunya adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus kan juga demikian, mengandalkan Bapaknya di surga. Nah, di sini untuk dapat berhasil yaitu mengandalkan kekuatan Allah. Saya yakin ketika kita mengalami problem yang sangat luar biasa, tidak cukup hanya menangis, tidak cukup hanya susah. Kalau kita hadapi dengan sendirian, bisa stres juga, bahkan bisa menjadi pasien di Gracia apa. Tapi masalahnya kan kita punya Allah. Jadi kekuatan yang mampu untuk menangani ada itu adalah kuasa Allah, bukan kekuatan manusia, bukan kepandaian kita, kecerdasan kita, kedewasaan kita, tetapi semua itu adalah karena kekuatan Allah, karena berkat Allah. Nah, untuk itu kita senantiasa berserah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya penyertaan kita itu terus menerus. Kalau kita berdoa, Tuhan juga kiranya pimpin kami dari pagi sampai segala aktivitas sampai kembali kepada istirahat. Jika mata Tuhan, tangan Tuhan selalu menyertai kita. Lepaskan saya juga, tidak harus lepaskan, tapi berikan solusi yang terbaik. Tuhan memberkati. Amin. Firman Tuhan kita sekian. Mari kita pujikan, pujilah aku Tuhan.
boleh hadir di tempat ini, baik yang onsite maupun yang live streaming Tuhan. Kami boleh menikmati pengajaran yang luar biasa hari ini. Biarlah kami semakin mengenal keberadaan diri kami. Kami semakin belajar untuk introspeksi setiap kelemahan-kelemahan di dalam tubuh kami. Karena iblis selalu menggunakan kelemahan untuk menjatuhkan kami. Tuhan, selidiki setiap kami. Kami rindu Engkau membebat hati dan pikiran kami, sehingga kami betul-betul tubuh kami menjadi bait-Mu yang kudus. Kami terus dituntun, dipimpin oleh Tuhan untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Kami belajar untuk terus menikmati tuntunan Tuhan. Ketika kami ditegur, kami diingatkan, kami tetap rendah hati dan terus bersyukur. Ketika kami diberikan kenikmatan menikmati berkat-berkat jasmani, kami tetap juga bersyukur bahwa kami ini hanya alat yang dipakai Tuhan untuk terus mempermuliakan nama Allah, baik di dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam apapun yang Allah berikan dan percayakan kepada kami. Tuhan, jadilah Engkau menjadi pusat di dalam hidup kami, di dalam rumah tangga kami, dalam usaha, dalam pekerjaan, di dalam pergaulan kami. Satu yang kami rindukan, Yesus saja yang dipermuliakan. Dan ketika Tuhan ditinggikan, biarlah Tuhan juga akan memanggil banyak orang datang kepadamu. Berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat hari ini Tuhan. Berkati dalam segenap kehidupannya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tahun politik ini Tuhan, biarlah anak-anak-Mu terus menjadi terang, menjadi garam, membara kemuliaan seperti kota yang di atas bukit, yang memberikan terang, memberikan keindahan, menjadi surat pujian dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami melepaskan shalom bagi bangsa ini. Kami hendak memberikan korban persembahan, kuduskan persembahan kami menjadi berkat kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Kami juga menikmati apa yang dipersiapkan. Kuduskan Tuhan, biarlah untuk menjadi berkat bagi jasmani kami, dan setiap persembahan kami Tuhan saja yang dipermuliakan. Kembalikan berlipat ganda bagi kami semua. Kami mau pulang dan kami menikmati berkat Allah. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.